Hai sahabat pembelajar, perkenalkan nama saya Yuni Johiriati, Widya Iswara Ahli Madya BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas salah satu mata pelatihan pada agenda 3 pelatihan kepemimpinan pengawas, yaitu komunikasi dalam pelayanan publik. Deskripsi singkat mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menjelaskan dan menerapkan komunikasi publik yang efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan sebagai pimpinan jenjang pengawas untuk pengendalian pekerjaan menuju pelayanan publik yang optimal. Indikator keberhasilannya adalah yang pertama, peserta diharapkan mampu menjelaskan komunikasi dalam kepemimpinan organisasi. Yang kedua, peserta diharapkan mampu menjelaskan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, peserta diharapkan mampu menjelaskan komunikasi publik. Dan yang keempat, peserta diharapkan mampu menerapkan komunikasi publik yang efektif dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik. Materi pokok pada materi pelatihan ini yaitu yang pertama, komunikasi dalam kepemimpinan organisasi. Yang kedua, komunikasi efektif. Yang ketiga, komunikasi publik. Yang keempat, praktek komunikasi publik yang efektif dalam penggunaan penyelenggaraan pelayanan publik. Hai sahabat pembelajar, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi itu? Apa hambatan kita dalam berkomunikasi? Yang mendorong kita untuk berkomunikasi? Sejauh mana komunikasi itu memberikan andil pada kepuasan kita? Kenapa komunikasi yang buruk menyebabkan sumber konflik? Apa yang dimaksud dengan komunikasi efektif? Bagaimana komunikasi efektif dalam pelayanan publik? Dan apa yang harus kita lakukan? Kita mulai pada materi pokok 1, yaitu komunikasi dalam kepemimpinan organisasi. Indikator hasil belajarnya, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan komunikasi dalam kepemimpinan organisasi. Bagaimana sih pemimpin yang berkualitas itu? Yang pertama, tentu jujur. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, menginspirasi timnya. Yang kelima, visioner. Yang keempat, teguh. Selanjutnya, nilai yang menunjukkan kualitas seorang pemimpin adalah kejujuran, pengertian, tahu diri, integritas, keunikan diri, dan mengenal nilai-nilai dan tujuan dari organisasi. Pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan memegang nilai-nilai yang membangun kualitas pimpinan akan menunjukkan kualitas kepemimpinannya yang berkarakter dan menginspirasi, menurut True Leaders. Sahabat pembelajar, bagaimana karakteristik komunikasi pimpinan jenjang pengawas? Mari kita bahas. Yang pertama, karakteristik komunikasi pimpinan jenjang pengawas cenderung mengendalikan orang-orang yang ada di ruang lingkupnya agar mau dan mampu bergerak menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Yang kedua, karakteristik pimpinan yang cenderung mengendalikan tidaklah selamanya buruk dalam sebuah organisasi. Bagaimanapun, penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal adalah kewajiban dan tugas seorang pemimpin jenjang pengawas adalah mewujudkannya. Yang ketiga, kombinasi karakteristik komunikasi pimpinan dimungkinkan untuk dilakukan disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan organisasi. Namun, dasar dan tujuan dalam berkomunikasi adalah yang utama. Alur komunikasi pimpinan jenjang pengawas vertikal kepada pimpinan jenjang administrator, kepada pejabat pelaksana, atau masyarakat. Untuk horizontal
kepada pimpinan unit atau organisasi lain. Sahabat pembelajar, materi pokok kedua yaitu komunikasi efektif. Indikator hasil belajar setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan komunikasi yang efektif. Konsep komunikasi efektif, paradigma Laswell mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Sahabat pembelajar, ada 3 komponen utama dalam komunikasi, yaitu yang pertama, pemberi informasi atau pesan. Yang kedua, penerima informasi atau pesan. Yang ketiga, informasi atau pesan yang menjadi dasar dan tujuan komunikasi itu dilakukan. Nah, bagaimana dengan unsur dalam komunikasi? Mari kita bahas. Unsur dalam komunikasi yang pertama adalah komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan atau informasi. Yang kedua, pesan itu sendiri, yaitu pernyataan yang didukung oleh lambang, bahasa, gambar, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah medianya, yaitu sarana atau saluran yang diperlukan untuk menyampaikan pesan bila komunikan jauh tempatnya atau banyak jumlahnya. Selanjutnya yaitu komunikan, yaitu orang yang menerima pesan atau informasi yang disampaikan komunikator. Dan yang terakhir adalah efek, yaitu dampak sebagai pengaruh pesan. Komunikasi dinilai efektif jika informasi atau pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima dan dimengerti oleh komunikan, sehingga komunikan memberikan umpan balik atau tindak lanjut sesuai maksud dan tujuan yang ditetapkan oleh komunikator yang terkandung dalam informasi atau pesan tersebut. Komunikasi yang efektif mendukung terwujudnya pelayanan publik yang efektif. Hai sahabat pembelajar, dalam kita berkomunikasi, kita pasti mengalami hambatan. Ada hambatan secara umum dan hambatan secara spesifik. Mari kita bahas hambatan secara umum. Yang pertama, hambatan fisik. Terjadinya hambatan komunikasi karena belum tersedianya peralatan yang dibutuhkan dalam berkomunikasi. Yang kedua, hambatan fisiologis. Terjadinya hambatan komunikasi karena baik komunikator dan komunikan sedang dalam kondisi sakit, nyeri, kesulitan mendengar, atau dapat juga karena pandangan yang sempit. Yang ketiga, hambatan semantik. Terjadinya hambatan komunikasi karena perbedaan bahasa antar generasi, antar negara, atau wilayah, juga penggunaan istilah-istilah khusus dari profesi tertentu. Sedangkan yang keempat, hambatan psikologis. Terjadinya hambatan komunikasi karena baik komunikator dan komunikan memiliki kepribadian yang emosional sehingga tidak dapat menyampaikan maupun menerima pesan dengan objektif atau netral. Nah, sekarang bagaimana hambatan komunikasi secara spesifik? Mari kita bahas. Yang pertama, karena sistem di dalam organisasi yang bermasalah. Yang kedua, karena kebisingan budaya. Yang ketiga, karena pengalaman yang kurang. Yang keempat, karena karakteristik komunikasi yang abstrak dan ambigu atau tidak jelas. Yang kelima, informasi yang terlalu banyak. Yang keenam, melompat pada simpulan. Bagaimana sahabat pembelajar tahapan kegiatan komunikasi yang efektif? Yang pertama yaitu tahapan persiapan. Menyiapkan tema atau topik komunikasi, menyusun rencana komunikasi, menyusun bahan dalam komunikasi. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Yang dimaksud dalam tahap
pelaksanaan, yaitu proses komunikator memberikan informasi atau pesan. Proses komunikan menerima informasi atau pesan. Yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Bagaimana evaluasi dilakukan selama proses komunikasi? Evaluasi yang dilakukan segera setelah komunikasi selesai, dan evaluasi yang dilakukan beberapa waktu setelah komunikasi selesai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk komunikasi. Ada dua, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan menggunakan bahasa, baik secara lisan, seperti berbicara maupun tulisan, seperti memo, laporan kegiatan, infografis, dan sebagainya. Komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan menggunakan gerak tubuh, ekspresi wajah, intonasi atau nada suara, dan jarak fisik. Bentuk komunikasi nonverbal memiliki peran yang lebih besar dibandingkan komunikasi bentuk verbal untuk mencapai komunikasi yang efektif. Sahabat pembelajar, inti dari komunikasi efektif bagi pimpinan jenjang pengawas kepada bawahannya adalah bagaimana bawahan melaksanakan perintah sesuai dengan apa yang diperintahkan pimpinan yang didasari dengan kebijakan pelayanan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sahabat pembelajar, kita masuk kepada materi pokok yang ketiga, yaitu komunikasi publik. Indikator hasil belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan komunikasi publik. Konsep komunikasi publik menurut Ruben and Stewart menyatakan bahwa komunikasi publik berperan besar dalam menciptakan dan menyebarluaskan informasi atau pesan yang umum namun bermakna bagi sejumlah besar penerima. Komunikasi publik menyampaikan tentang kegiatan individu atau organisasi dalam hubungannya dengan orang lain, kelompok lain, komunitas lain, organisasi lain, dan masyarakat. Bagaimana cara penyampaian pesan dalam komunikasi publik? Ada dua, secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung, komunikasi dengan cara berbicara di depan publik seperti berpidato dan mempresentasikan menyampaikan materi. Sedangkan secara tidak langsung, komunikasi dengan menggunakan media massa, blog, website, media sosial, email, surat menyurat, dan media lain yang dapat menjangkau banyak orang. Sahabat pembelajar, bagaimana teknik kita berkomunikasi dalam pelayanan publik? Mari kita bahas. Yang pertama adalah public speaking. Public speaking harus baik, harus jelas, dengan intonasi dan penjelasan yang mudah dipahami. Yang kedua, melalui presentasi. Yang ketiga, menulis informasi atau pesan di media, baik cetak maupun non-cetak, dan media sosial. Dan yang keempat adalah mengelola keluhan. Sahabat pembelajar, kita masuk ke materi pokok 4, yaitu praktek komunikasi publik yang efektif dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator hasil belajar diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menerapkan komunikasi publik yang efektif dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, di sini peserta harus mempraktekkan tahapan komunikasi publik yang efektif dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik. Apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama tadi yaitu persiapan, menetapkan tema atau topik yang akan dikomunikasikan, menyusun rencana komunikasi, menyusun bahan komunikasi. Sedangkan pada tahap pelaksanaan, memberikan komunikasi kepada publik disesuaikan dengan rencana komunikasi yang telah ditetapkan, dan mengevaluasi. Evaluasi dilakukan pada pokok-pokok yang menjadi indikator komunikasi publik yang efektif yang telah ditetapkan dalam rencana.
Hai sahabat pembelajar, untuk berkomunikasi secara efektif, kita harus menyadari bahwa kita semua berbeda dalam cara kita memandang dunia dan menggunakan pemahaman ini sebagai panduan untuk berkomunikasi kita dengan orang lain. Tony Robbins. Sekian sahabat pembelajar, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.